Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita kembali untuk belajar daring. Jadi, tapi untuk belajar daring kali ini memang kita diberikan petunjuk dari sekolah untuk melakukan belajar daring. Dan bukan cuma kita saja, tapi semua yang masuk siang pada hari ini itu belajar daring. Karena kebetulan hari ini ada kegiatan di Masjid 99 Kuba. Itu semua guru diharapkan hadir di situ pukul 9 tadi. Jadi semua yang masuk siang itu didaringkan di sekolah. Oke, untuk saya cek kehadirannya itu untuk saat ini itu masih 16 ya. Jadi masih ada 8 orang yang belum masuk dan semoga sebentar sambil masuk juga kita memulai pembelajarannya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita konsen ke KKA, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi untuk Pancasilanya nanti minggu depan. Untuk Pancasila minggu depan insya Allah di sekolah. Dan untuk pekan ini atau Sabtu ini kita di KKA dulu, coding dan kecerdasan artifisial. Untuk materi terakhir kita kemarin minggu-minggu lalu itu kita belajar tentang coding. Makanya sekarang kita akan pindah di materi kecerdasan artifisial atau KA. Oke. Untuk materinya saya share ya. Jadi untuk menghargai waktu, saya share saja langsung materinya. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Oke, bagus. Kelihatan. Ya, oke. Ya, oke. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kita akan belajar menjelaskan perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian yang kedua yang kita akan pelajari itu memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh apa itu yang kita akan berikan? Contoh yang mana yang dimaksud dengan mesin cerdas dan yang mana yang dimaksud dengan mesin non cerdas. Tuh. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mengelompokkan benda berdasarkan kecerdasannya. Jadi kita akan kelompokkan ada benda-benda yang ada di rumah kita itu akan kita kelompokkan yang mana yang masuk mesin cerdas, yang mana yang masuk mesin non cerdas gitu. Kemudian lanjut saya perbesar sedikit. Pernahkah kalian berpikir kenapa ada mesin yang bisa menjawab pertanyaanmu? Ini. Sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati. Hari ini kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk simak dan temukan jawabannya. Oke, kita lanjut. Apa itu mesin? Jadi yang pertama dulu kita harus tahu itu apa itu mesin. Jadi siapa tahu kalian mengatakan mesin itu yang di motor, yang di mobil. Ya betul, itu juga mesin. Tapi untuk lebih umumnya, mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, ini pengertian umumnya ya. Jadi mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Jadi apapun, alat apapun, kalau itu dibuat untuk membantu dan memudahkan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa dikatakan mesin. Oke, itu bisa dikatakan mesin. Jadi itu adalah pengetahuan pengertian umumnya. Oke, kemudian mesin itu dibagi dua, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kita lanjut. Apa itu mesin cerdas? Nah, ini yang perhatikan ini ya, karena ini adalah kuncinya. Mesin cerdas itu adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar dan mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang situasi yang dihadapi. Biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Bisa disebut alat yang bisa berpikir seperti manusia. Contohnya bisa menjawab, bisa mempelajari data, memberi respon otomatis. Contohnya robot. Ini mungkin robot ini jarang kalian lihat, tapi yang paling sering kamu lihat itu adalah Google Assistant. Oke, Google Assistant, kemudian kamera pintar. Nah, yang mana yang dimaksud dengan Google Assistant? Semua kalian sudah punya di HP kalian, namanya Google Assistant. Jadi kalian pasti pernah mencari sesuatu di Google, itu tidak mengetik, tapi cuma menekan tombol yang seperti mic. Kemudian kalian mengatakan seperti ini, "Halo Google, carikan saya materi tentang KKA." Itu namanya Google Assistant. Nah, itu semua bekerja, bisa menjawab sendiri, bisa mempelajari data sendiri, memberi respon otomatis. Nah, itu yang dimaksud dengan mesin cerdas. Jadi, mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, mengambil keputusan sendiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Seperti itu. Itu namanya mesin cerdas. Nah, kalau mesin cerdas itu yang bagaimana? Ya, kita perbesar. Mesin cerdas itu alat yang hanya bisa bekerja jika diperintah langsung atau digunakan oleh manusia secara langsung. Tidak bisa belajar atau beradaptasi. Contoh, blender. Nah, ini kan mesin juga. Kipas angin, sepeda, mesin jahit, manual, motor biasa, mobil biasa. Itu semua adalah mesin non cerdas. Karena kenapa? Apa yang kita bisa lihat di situ? Contoh blender. Blender itu nanti kita tekan, baru dia bisa bekerja. Nanti tombolnya ditekan, dia bisa bekerja. Kapan dia berhenti bekerja? Pada saat kita tekan lagi tombol off-nya. Artinya, dia tidak bisa berhenti sendiri, tidak bisa memulai sendiri tanpa ada manusia. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud mesin non cerdas. Tapi jika pertanyaannya begini, Pak, kalau ada blender yang bisa blender sendiri, bisa berhenti sendiri, kemudian bisa membedakan antara buah sayuran, nah itu bisa dikatakan blender
dengan mesin cerdas karena dia bisa berpikir sendiri. Biasanya blender seperti itu sudah ditanamkan AI di dalamnya. Tapi kalau blendernya masih blender sederhana yang seperti sering kita gunakan, yang sama seperti kita gunakan waktu bikin jus kemarin, itu masih mesin non cerdas karena nanti dia bisa bekerja pada saat kita tekan, pada saat kita fungsikan, pada saat kita on-kan. Dan dia tidak akan berhenti bekerja pada saat kita tidak tekan off. Gitu. Berarti dia masih tergantung kepada manusia. Itu perbedaannya. Kalau non cerdas, kalau cerdas itu dia sudah bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan manusia itu. Kita lanjut, kipas angin pun sama, sepeda, mesin jahit manual. Kemudian perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Nah, ini perbedaannya perlu kalian lihat di sini. Mesin cerdas bisa belajar dan merespon. Contoh, Alexa robot. Nah, saya mau kasih contoh dulu ini. Kalau contohnya ini itu masih kalian jarang lihat. Tapi kalau misalnya begini, kita biasa di YouTube, kalau nonton di YouTube itu terkadang kita mau mencari video tapi kita tidak mau mengetik, ya. Biasanya kita cuma tekan tombol mic yang ada di YouTube itu, pencarian YouTube, baru kita berbicara. Tolong putarkan ini, itu. Itu namanya mesin cerdas. Itu. Jadi dia bisa merespon dengan sendirinya. Mesin non cerdas hanya mengikuti perintah, contoh blender sama kipas yang tadi. Jadi nanti kita fungsikan, nanti kita off-kan, baru dia bisa bekerja. Gitu. Lanjut. Di sini ada namanya aktivitas kelas dan klasifikasi benda. Sebenarnya kita ini belajarnya di kelas, tapi tidak apa-apa. Kita lihat saja yang ada di rumah ya. Jadi lihat yang ada di rumah kalian. Nah, kita ini akan mengelompokkan yang mana yang masuk mesin cerdas, yang mana yang masuk mesin non cerdas, seperti itu. Jadi gambar di atas itu ada robot vakum. Ini mungkin kalian pernah lihat juga robot vakum. Itu kalau robot vakum yang pembersih ruangan, itu cuma ditekan, itu cuma diprogram saja jam berapa dia membersihkan, bagian mana dia bersihkan. Kemudian setelah membersihkan dia kembali ke rumahnya sendiri, ke tempatnya. Itu namanya robot vakum. Itu rata-rata sudah menggunakan mesin cerdas. Jadi di sini ada kompor biasa, di sini ada Google Assistant, ada sepeda biasa, ada kamera AI. Kamera AI itu yang ada di HP kalian. Biasanya yang ada di TikTok ya, yang ada di TikTok. Biasanya di TikTok itu mukanya bulat, mau dikasih runcin-runcin dagunya sedikit. Nah, itu digunakan lah kamera AI. Jadi dia gunakan di TikTok itu kamera AI. Kalau bahasa yang sering kita dengar namanya filter, ya, itu AI. Jadi itu termasuk mesin cerdas, ya. Ada yang gemuk-gemuk sedikit mau dikasih kurus, bisa. Ada yang sipit-sipit matanya mau dikasih bola-bola sedikit, itu bisa. Ada yang bola mau dikasih sipit, itu bisa. Itu adalah namanya kamera AI, itu yang digunakan di TikTok sekarang. Kemudian blender. Nah, itu kalau kita kelompokkan, ini saya kelompokkan saja ya. Robot vakum dia masuk mesin cerdas. Kompor biasa dia masuk non cerdas karena nanti kita tekan, nanti kita putar, nanti kita matikan baru dia berfungsi. Kemudian Google Assistant dia masuk mesin cerdas karena kita cuma bertanya dia bisa menjawab semua. Sepeda masuk non cerdas karena nanti kita kayu, ya. Kemudian kamera AI masuk mesin cerdas. Kemudian blender manual masuk mesin non cerdas, seperti itu. Ya. Kemudian sedikit tambahan lagi. Kalkulator bisa berhitung cepat. Tapi apakah berarti kalkulator cerdas? Nah, soalnya begini ya, ini biasanya kita diskusikan. Tapi ingat, meskipun kalkulator bisa menghitung sendiri, tapi dia bisa berfungsi pada saat manusia menekan. Nah, itu. Berarti dia bukan mesin non cerdas, dia masih tetap mesin non cerdas. Belum termasuk mesin cerdas. Dia masih termasuk mesin non cerdas. Karena kenapa? Meskipun dia bisa berhitung, tetapi masih ada manusia yang harus menekan tombol-tombol di situ, menekan angka-angkanya, seperti itu. Ya, itu untuk hari ini tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan, diangkat tangannya saja sebelum kita memasuki apa yang kita harus lakukan hari ini. Ya, jadi sekarang sudah ada 18. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini ada 18 di sini, ada, tapi rata-rata namanya ini lain-lain ya. Yang saya kenal di sini cuma Afan, Maulana Rustam, Kalista, Kasyifa Habibi, Rafa Nur Asisa, Muhammad Nur Alif, Muhammad Abid, Talita, Mirsa Akila, Samsung. Nah, ini dah namanya. Sofia, Devina, iPhone, pengguna Zoom. Ini yang dia tidak tulis namanya ya. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah paham dengan dengan materi kita hari ini. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, didengar baik-baik apa yang kamu akan lakukan. Silakan bikin tabel di rumah, ya, di kertas saja, di kertas. Kemudian kalian bikin tabel 2. Pertama, tabel kelompok mesin cerdas. Kemudian yang kedua, tabel kelompok mesin non cerdas. Nah, dari mana kamu ambil bendanya? Kamu ambil benda yang ada di rumah kalian. Oke, yang ada di rumah kalian. Kira-kira yang mana yang masuk mesin non cerdas dan yang mana yang tidak termasuk mesin non cerdas. Jangan mengambil yang tidak ada di rumahmu, yang ada di rumahmu saja. Kalau memang sedikit, ya sedikit saja. Kalau memang cuma satu, ya satu saja. Tapi tidak mungkin tidak ada, karena semua pasti punya HP. Di HP itu sudah banyak mesin cerdas di dalam. Sisa kalian cek saja apakah dia termasuk mesin cerdas, apa namanya. Itu. Apalagi kalau mesin non cerdas pasti banyak, pasti punya sepeda, motor dan lain sebagainya. Itu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri saja. Saya tunggu sampai jam 6 sore. Jadi
Tidak usah di video, cukup di foto saja. Cukup di foto hasil kerjanya, kasih nama ya. Kemarin banyak yang tidak kasih nama. Kasih nama, di foto, kemudian japri ke saya. Batasnya sampai jam 6 sore. Oke? Paham sampai sini? Coba diaktifkan mic-nya semua. Oke. Oke, bagus. Oke, bagus. Kalau gitu, silakan dikerjakan. Batasnya sampai jam 6 sore. Tidak usah di video, cukup di foto saja hasilnya ya. Dirapikan tabelnya, jangan asal buat. Pakai mistar, ditulis rapi, kemudian di foto, kemudian dijapri ke saya. Cukup hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.